diminta untuk tahu kulit ya, tahu kulit teman-teman D3 pajak diminta untuk tahu kulitnya, tahu kulit, tapi justru menganalisa dari kulit-kulit yang ada ya. Sementara teman-teman akuntansi malah mungkin baru sisi develop ya. Jadi mereka membangun, mengentry, menjurnal, belum sampai menganalisis. Nah ini Anda kerjaannya adalah justru menganalisis ya. Hasil pekerjaan teman-teman D3 sudah jadi laporan keuangan, lah Anda punya toolnya menganalisis ya. Dan memang kalau kita nanti sebagai auditor pajak, kita tuh dianggap seolah-olah sakti sekali itu ya, sakti banget ya. Kita harus bisa membalance kemampuan WP ya, bisa membaca laporan keuangan tadi, mengimbangi kemampuan WP yang notabene pasti disusun dengan sistem dengan pakar-pakar yang canggih juga ya. Kadang lucu, dulu saya D3 akuntansi ngaudit yang datang akuntan ya, akuntan UI, UGM dan sebagainya. Nah, ini nanti Anda akan berhadapan di sana juga ya. Mereka yang menyusun laporan keuangannya, yang menyusun laporan keuangan misalnya orang UGM, yang mengaudit KAP-nya orang UI. Lah yang meriksa pajak orang STAN, kan itu ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi Anda, jangan sampai kita kalah kelas ya. Maksudnya kalau ada temuan-temuan juga temuannya nggak wagu lah, temuannya berbobot. Lah dari sudut pandang auditor pajak, perspektifnya sebetulnya ada dua jalan. Untungnya kita ada dua jalan. Kita dari perspektif dari sisi akuntansi, kita perspektif akuntansi sama perspektif dari regulasi pajak. Ya, kita mengamati WP itu dua. Yang paling gampang tentu dari regulasi pajak. Ya, Anda kalau regulasi pajak kan yang sudah Anda pahami compliant ya, ketaatan ngisi SPT, lapor SPT, ngitung dan sebagainya itu Anda sudah paham. Nah sekarang mereka melaksanakan kewajiban pajak secara self assessment, lah Anda mengecek ini ya, Anda mengecek laporan keuangan yang mereka sajikan. Nah tentu Anda nggak mungkin langsung data pajaknya kan nggak mungkin. Anda harus tahu kulitnya nih ya, harus tahu performan yang dia tampilkan seperti apa, ciri-cirinya apa kalau perusahaan itu kira-kira mau mengakali laporan keuangan atau tidak ya. Lah, ini kita di sampai UTS ini Anda diminta untuk kita memahami kulitnya dulu nih, kulit dari akuntansinya dulu. Nanti yang setelah UTS kita mencoba memahami dari sisi akuntansinya tadi kita hubungkan dengan report pajak yang disampaikan kepada kita. Gitu ya. Jadi kita akan mencoba mendalami, mengkaji, menganalisis cerita-cerita terkait dengan perusahaan-perusahaan ya. Nah ini kalau terkait dengan perusahaan-perusahaan sebetulnya ada dua kelompok ya, ada dua kelompok perusahaan ya. Mas Lintang di KPP Pratama mana Mas? Saya di KPU Bea Cukai Pak. Di mana? Bea Cukai? Iya Pak. Oh malah Bea Cukai. Sudah tahu PIB sekarang dong? Sudah pernah lihat dokumen PIB nggak? Kalau saya di Batam, Pak. Dokumennya namanya PPFTZ, Pak. Oh iya. PPFTZ 1, Pak. Oke, itu kalau jadi tugas akhirmu cakep banget itu, Lintang. PPN kamu ambilnya? Iya, Pak, PPN. PPN pas itu. Nanti aku lihat hasil KTTA-mu ya. Saya malu, Pak. mau tanya cerita tentang Batam itu masih. Jadi gini, teman-teman. Kita itu kadang masih misteri kalau misalnya belum tahu prakteknya. Ya, teman-teman dengan magang 1,5 bulan, 2 bulan ini tentu jadi tahu, oh ternyata KPP itu kayak gini toh. Ah, biasa aja gitu loh ya. Misalnya ada yang kesan kayak gitu. Oh, AR itu kerjanya ringan banget gitu loh. Teman-teman kayak Mbak Kevin, walah aku dikasih di pelayanan ini sedih sebetulnya kan gitu. Saya itu jago Pak. Saya mata kuliah pajak internasional aja dapat A. Ya, saya hanya ditaruh di bagian pelayanan. Padahal saya kepengen ngajari WP, wah misalnya seperti itu ya. Ya, jadi tapi tentunya dari sisi praktek ya, dari sisi praktek itu tentu dari yang paling bawah dulu tadi ya. Kita jadi tahu oh siklusnya seperti apa, kemudian jadi diolah ya.
Tadi Mas Lintang di Batam. Kalau Mbak Kevin di mana, Mbak Kevin? Di KPP Palembang, Pak. Oh, Palembang ya. Palembang ya. Pratama ya. Iya, Pratama, Pak. Pernah ngobrol sama Waskon 2 nggak? Kebetulan nggak dapet di Waskon, Pak. Dapetnya di pelayanan penagihan. Saya nggak nanya dia pernah ngobrol nggak, bukan nanya ini ya. Ngobrol sama Waskon 2. Ya, ini kenapa saya tanyakan Mas, kalau Mas Zaki di mana? Di Malang Selatan, Pak. Malang Selatan, tadi sama dengan Mbak Kevin pertanyaannya. Pernah ngobrol sama AR Waskon 2? Belum pernah, Pak. Nah, padahal mereka yang hubungannya dengan mata kuliah kita ini, ya. Mereka yang berhubungan dengan mata kuliah kita ini. Kalau mata kuliah yang lain, misalnya Mbak Tasya di mana? Di KPP Jakarta Pesanggerahan, Pak. Oke, pernah ngobrol sama Waskon 2 kah? Belum pernah, Pak. Kalau sama Waskon 2, pernahnya Waskon 1. Nah, Waskon 1, Pak, itu mah sama pelayanan kakak beradik. Ya. Kakak beradik. Kalau Waskon 1, kakak beradik itu. Ya. Itu yang kalau hubungannya dengan mata kuliah kita, itu kalau Anda teman-teman kan masih punya waktu hari ini sama besok ya. Hari terakhir besok ya? Atau sudah terakhir? Besok, Pak. Oh, besok ya. Tadi kalau nggak dapat datanya, dapat namanya lah kan itu. Ya. Jadi hubungannya dengan jadi kalau yang Waskon 3 dan 4 itu kan berbasis wilayah ya. Berbasis wilayah ya. Jadi penanganan wajib pajaknya berbasis wilayah dan kalau berbasis wilayah isunya adalah isu compliant, isu ketaatan. Ya, megang WP berapa kelurahan, kalau di luar Jawa mungkin berapa kabupaten, berapa kecamatan kan itu isunya. Isunya SPT-nya belum masuk, isunya di sana. Jadi isunya di compliant, di ketaatan di sana. Ya, jadi yang dicari adalah ekstensifikasinya juga, ya, ekstensifikasinya. Kalau yang di Waskon 2 itu intensifikasi, ya. Intensifikasi. Jadi mereka yang dicari adalah berbasis dari wajib pajak, ya. Jadi 300 wajib pajak bisa 300 bisa 400 terserah dari KPP-nya mau membagi di Waskon 2. Tapi Waskon 2 adalah wajib pajak penentu sebetulnya. Nah, kalau saya amati, dari situlah Anda langsung bisa model menganalisis mata kuliah kita ini. Ya. Kebetulan kalau yang saya amati, hipotesa saya, kemungkinan laporan keuangan yang di Waskon 2 itu akan terbagi 2 kelompok. Ya, terbagi 2 kelompok. Laporan keuangan yang audited, ya, yang sudah diperiksa oleh akuntan publik, sama laporan keuangan yang non audited, ya, laporan keuangan perusahaan keluarga biasanya, ya, laporan keuangan perusahaan keluarga itu biasanya tidak diperiksa oleh akuntan publik, ya, atau kalau diperiksa akuntan publik pun nanti kita bisa pecah lagi, ada akuntan publik yang beken, ada akuntan publik yang tidak beken misalnya, ya. Ini menjadi tantangan kita, ya, menjadi tantangan kita. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa laporan keuangan kalau informasi sebelum kita menganalisa laporan keuangan kita melihat dulu nih standarnya sesuai atau tidak. Kalau Mbak Tasya saya tanya, kalau ada laporan audited sama bukan audited, itu kira-kira tingkat keyakinan terhadap kebenaran laporan keuangan tinggi yang mana Mbak Tasya? Yang audited, Pak. Yang audited, ya. Yang audited akan lebih tinggi. Ya. Kalau satu lagi, Mbak Amalia, audited sama non audited, yakin mana tingkat keyakinannya? Yang audited, Pak. Oke, ya. Iya. Kira-kira kenapa, Mbak Amalia? Kenapa lebih yakin yang audited? Karena sudah dilakukan audit oleh auditor, Pak. Iya, kenapa kira-kira yakin? Apa ya? Karena kalau sudah diaudit itu pasti sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kalau sudah nggak dinilai gitu. gitu. Enggak?
Belum tentu. Ya. Iya, bisa tidak wajar, Pak. Ya. Bisa tidak wajar. Oke ya. Iya. Ini poin penting untuk awal kita ya. Awal kita nanti mengidentifikasi laporan keuangan. Inilah tantangan kita tadi. Jadi ilmu Anda itu saya sebenarnya pengen mengerucutkan. Ilmu Anda itu nanti akan kepakai di mana? Ya, kalau misalnya laporannya belum audited, tentu tingkatnya makin rendah tadi, ya. Tingkatnya makin rendah, tingkat kita keyakinan tadi, ya. Ya, tingkat keyakinan untuk kita yakin wajib pajak itu bisa kita yakini kebenarannya lebih rendah. Kita nggak bicara salah atau benar dulu, ya. Kita bicara adalah tingkat keyakinannya akan rendah, ya. Dan itu nanti akan merembet ke mana-mana akhirnya. Ya. Ada yang pernah ngobrol sama auditor, Mas Pandu? Saya APL WFH, Pak. WFH. Lo emang magang WFH ada ya? Memang gitu ya? Iya, Pak. Ya. Beberapa ada yang begitu. Oke, Fikar? Saya belum, Pak, ngobrol sama auditor ya tadi. Ya. Ya. Kalau ini ya, Mbak Andrea juga sama nggak ngobrol sama siapa? Ngobrolnya sama Bu Kantin sama Bu ini aja Satpam. Kalau saya kan di KPP Pak, kalau ngobrol sama auditornya belum pernah. Tapi kalau yang tadi yang sama Waskon 2 pernah. Hasil obrolannya apa Mbak Andrea? Kemarin saya tuh dikasih kayak kasus, jadi ceritanya ada WP yang kurang terima gitu Pak, sama pajak yang kurang gitu. Nah, dihitungnya kan di Waskon 2. Nah, terus kemarin saya sama pegawainya tuh dikasih data-datanya, terus suruh ngitungin gitu Pak, PPh yang kurang itu berapa. Nanti disamain sama punyanya pegawainya itu. Tahu kesalahannya gimana jadinya? Jadi jenis pajaknya apa? Iya, PPh 21-nya badan. 21. Ya. Terus yang salah pemeriksaannya atau WP-nya? Endingnya itu kemarin tuh saya nggak tahu ya Pak, soalnya setelah saya dikasih, terus kan saya kerjain. Nah ternyata besoknya itu WP-nya udah datang untuk konsultasi sama AR-nya secara langsung gitu Pak. Oke. Ya, memang seni ya, seni untuk mancing WP datang itu salah satunya itu kalau ya dulu kita sering pakai ilmu itu ya. Ya, jadi kembali ke laporan keuangan ya. Jadi kalau teman-teman bisa komunikasi dengan fungsional, bisa komunikasi dengan Waskon 2 itu akan lebih bagus ya. Supaya real. Sekali lagi kalau Anda ada kasus tahu real itu akan lebih gampang belajar pajaknya. Belajar pajak nggak mungkin dihafalkan ya, butuh waktu itu. Ini contoh ya, contoh dulu. Ini ada dari salah satu skripsi saya lihat. Jadi kenapa kita perlu melototi perusahaan-perusahaan yang grup ya terutama perusahaan-perusahaan yang go public juga. Anda kan diminta sudah kemarin saya minta untuk mendownload laporan keuangan yang diaudit oleh yang masuk di Bursa Efek Indonesia ya. Saya kira sudah dikerjakan ya. Nah ini yang kita akan mencoba kalau yang sudah Anda download itu tentu akan ada hipotesa lah ya. Jadi aset makin besar itu tentu akan menyebabkan kita curiga. Oh ya, salah satu ilmu yang seringkali di benak kita diberikan adalah ilmu curiga ya. Jadi setiap auditor pajak itu, setiap petugas pajak itu
diberikan doktrin harus suudon, harus selalu curiga sama wajib pajak. Ya, kalau levelnya level waspada nggak apa-apa, itu benar ya. Jadi harus kira-kira WP ini, kira wajib pajak ini melakukan kesalahan itu karena sengaja, by design, atau dengan memang dia ketidaktahuan. Ya, nggak apa-apa. Saya juga dulu di doktrin, oh nggak apa-apa, kita harus curiga. Tapi curiganya kita pilah jadi dua. Apakah memang dia WPI tadi karena kesengajaan atau memang karena dia ketidaktahuan? Ya. Saya kira kalau isu Waskon 34 adalah ketidaktahuan biasanya. Ya, alasannya ketidaktahuan kemudian menyebabkan dia tidak membayar pajak. Kalau Waskon 2 mungkin sudah tahu dia tahu laporan keuangannya seperti ini, beban pajaknya seberapa. Ya. Dia udah tahu dia. Ya. Dan dia posisinya biasanya sudah tidak bisa menghindar untuk declare laporan keuangan. Sudah tidak bisa menghindar lagi untuk terbuka laporan keuangannya. Maka mau nggak mau dia harus terbuka. Itu yang terjadi. Dan inilah yang menjadi isu. Ya. Isu. Jadi semakin besar perusahaan tentu sebagai otoritas pajak kita akan menangkap ini, dia akan menggeser labanya enggak, akan menggeser laba enggak, ya seperti yang nanti kita sampaikan ya di pertemuan kita ini adalah kita akan mencoba melihat kualitas akuntansi dan kualitas akuntansi seperti apa, sama kinerja cash dan accrual ya. Jadi kualitas akuntansi di laporan keuangan itu akan seperti apa ya. Ini yang dipelajari oleh teman-teman di D3 akuntansi ya. Saya kira Anda cukup sudah menghafalkan PP, undang-undang pasal per pasal, PP, PMK, bahkan cap bawahnya ya. Ini nggak perlu kita perdalam ya. Kita akan mencoba menghubungkan dengan realitas yang terjadi ya. Yang pertama terkait dengan siklus hidup perusahaan. Jadi kita kadang tidak melihat perusahaan itu dari sudut siklusnya. Ya. Misalnya Mbak Faiza tahun ini karena diminta work from home, ya, diminta kuliahnya dari rumah, malah bisnis. Mbak Faiza bisnis nih, ya. Bisnisnya mulai tahun 2000 kemarin. Maka ini modelnya Mbak Faiza mungkin omsetnya masih sedikit, iklannya juga masih sedikit. Pembeli masih teman-teman sekelas misalnya. Bisnis roti misalnya, roti ya, bisnis roti. Ya. Karena wanita-wanita sekarang alhamdulillah dengan adanya pandemi ini jadi pada pinter masak nih ya. Kita bersyukur kemarin bisa bikin Indomie. Sekarang wanita-wanita gara-gara di rumah terus berkreasi masak apapun ya. Itu salah satu yang disyukuri. Jadi kalau nanti Mas Torik, Mas Zaki mau mencari jodoh yang generasi yang pernah kena COVID ini relatif generasi yang bisa memasak semua ya. Kalau nggak ada pandemi mungkin mereka generasi yang bisa go food semua ya, tapi dengan adanya ini maka bisa lah. Tadi kembali ke cerita tadi ya, karena masih masa investasi ya, si Mbak Faiza ini investasi tentu banyak ngeluarin duit ini ya. Ngeluarin duit entah beli handphone yang bagus supaya bisa cepat, beli aplikasi macam-macam ya terkait dengan bisnis yang dilakukan. Catatan-catatan akuntansi dan sebagainya, kita lihat di beberapa YouTube sudah ada yang mengiklankan iklan untuk aplikasi akuntansi yang sederhana, yang bagi UKM misalnya ya. Maka banyak duit yang keluar. Dikasih mama 50 juta untuk bisnis, maka 50 juta itu dipakai. Maka ini financing cash flow. Financingnya waktu perusahaan berdiri tentu naik itu. Ya. Tentu naik ya. Karena apa? Lah masih beli persediaan, beli peralatan, gaji pegawai, duit masuk belum ada, ya. Dan inilah juga nanti di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kemarin di PMK 18 itu dasar untuk menunda
restitusi ya. Kalau dulu kan gagal produksi, sekarang dirubah menjadi wajib pajak yang belum melakukan produksi ya. Itu boleh selama 3 tahun untuk yang umum dan nanti akan diperpanjang ke sampai 6 tahun untuk WP yang strategis ya. Nah, ini terkait dengan cash flow. Untuk admin silakan kalau sudah ada fotonya di WA ke saya ya. Nanti untuk data set pelaporannya. Baik, Pak. Ya, sudah 30 orang nih, Mas. Oke. 29 sama saya ya, 30 sama saya. Oke ya, yang kedua kalau siklus terkait dengan operating nih ya. Kalau dia sudah investasi dan sebagainya mulai laku tuh ya. Mulai laku, maka investasinya turun ya. Sampai kalau sudah matang banget ya. Wah, ini benar-benar panen ya. Ya, perusahaan benar-benar ditinggal pun sudah mengalir. Ya, Anda bisa mengamati misalnya, Mbak Amalia, bisnis paling bagus di kotamu apa? Yang laris misalnya? Bisnis coffee shop, Pak. Coffee shop. Ada satu yang ada yang bagus? Ada. Ya, ada yang bagus, terkenal, gitu ya. Iya, ada itu yang berapa bagus, lama dia berdiri? Kurang lebih 1 sampai 2 tahun sudah. Oh. Jadi 1 tahun aja sudah langsung laris ya? Iya, sampai sekarang masih laris. Iya, bisnis coffee shop-nya. Jadi financing-nya itu dia langsung bisa operatingnya bisa naik ya. Tapi mungkin Anda juga mengamati butuh waktu. Kalau jualan makanan itu butuh waktu 3 bulan untuk dikenal, itu bangkrut langsung ya. Jualan buah juga sama, langsung bangkrut juga ya. Tapi kalau dia bikin pabrik 3 tahun waktu yang pendek. Ya, saya sampaikan, saya dulu AR salah satu wajib pajak pertambangan. Di pertambangan itu butuh waktu 20 tahun untuk dia mulai produksi ya. Butuh waktu 20 tahun untuk bisa melakukan produksi komersial pertama kali ya. Anda tak bisa bayangin Timika itu udah butuh berapa lama sampai ke sana. Menggali tanah, sampling, kalau sudah jadi baru mendatangkan alat-alatnya. Mendatangkan alatnya juga nggak bisa karena masuk hutan, harus bikin jalan dulu kan itu. Bikin perumahan karyawan dan sebagainya. Izin Kementerian Kehutanan, izin ISDM, izin Pemda dan sebagainya. Itu yang ada ya. Jadi siklus perusahaan ini menjadi penting ya. Jadi dengan Anda nanti akan tahu posisi start perusahaan itu di mana posisinya ya. Itu akan menjadi catatan Anda, bukan langsung ngeklaim loh ini Anda rugi ya. Kenapa Anda rugi nih? Lah perusahaan baru berdiri nggak rugi ya. Jadi ini yang kalau misalnya di dalam ini yang saya amati di laporan auditor pajak, pemeriksa pajak atau AR ini belum pernah muncul ini case ini ya. Ini belum pernah muncul. Dalam arti belum disajikan. Perusahaan ini dalam lingkungan inception, lingkungan investasi, lingkungan growth, maturity atau sudah mulai mau mati nih ya. Kayak Anda kalau ke kampus setan sekarang ada Cahaya. Cahaya di mana? Mas Zaki? Di BP, Pak. Ya, itu sekarang sudah tidak ada cahayanya lagi. Ya, kalau siang sudah tutup dia. Ya. Sudah beberapa di blok dan pembelinya itu sudah nggak ada. Kalah sama yang online. Berarti apa? Waktu pandemi itu yang diklaim itu banyak wajib pajak, ya. Jadi yang diklaim itu banyak. Lah kita nggak mungkin misalnya AR-nya mengatakan, itu posisinya baru naik gitu. Naik kan 2 tahun yang lalu, berkasnya itu 2 tahun yang lalu yang kita miliki. Ya, tapi ternyata baru tahun ini diperiksa, tapi pas posisi dia itu nggak punya duit, ya, mau tutup dan sebagainya. Dan makanya siklus ini menjadi penting pada waktu Anda untuk mengontrol wajib pajak itu posisinya di mana. Yang berikutnya,
saya mengambil yang umum-umum aja ya. Saya ambil cerita yang luar biasa lah ini ya. Jadi dari tahapan-tahapan tadi ya, tentu setiap auditor pajak itu pasti akan menyorotinya itu adalah evaluasi kualitas labanya ya. Yang diutama akan dilakukan adalah evaluasi kualitas laba. Ya, kita yakin nggak laba itu terjadi di perusahaan itu? Labanya kerendahan atau ketinggian? Tentu bagi orang pajak, kalau labanya ketinggian nggak masalah. Yang menjadi masalah kalau labanya kerendahan. Jadi Anda pertama mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi utama. Mbak Nadia, saya nanya nih Mbak Nadia. Mbak Nadia, saya perusahaan Garuda Indonesia nih ya. Terus pesawat saya renovasi satu pesawat habisnya 500 miliar. Nih, satu pesawat ya. Karena Mbak Nadia nggak pernah pakai pesawat lagi, ternyata ada yang rusak nih ya. Saya renovasi habisnya 500 miliar. Ya. Kira-kira perlakuan akuntansinya bisa seperti apa Mbak Nadia? Mbak Nadia Konita. Nanti siap-siap dibantu Mbak Erlinda kalau Mbak Nadia nggak bisa jawab. Kurang tahu Pak. Kalau perlakuan normalnya gimana? 500 miliar diapain itu? Dijadiin beban. Okay. Dimasukin beban beban di laporan keuangannya Pak. Ya. Bisa dibantu? Tadi yang Mbak siapa tadi yang saya? Saya Pak. Ya, dibantu. Bisa dibantu jawabannya? Dijadiin beban untuk perbaikan Pak di laporan keuangannya. Oke ya, di akuntansi itu ada dua model ya. Ada dua model biaya. Satu yang bisa dibebankan di tahun berjalan atau bisa diamortisasi atau dikapitalisasi. Jadi kalau aset aktiva tetap itu bisa dikapitalisasi di beberapa tahun ke depan sesuai dengan sisa masa manfaat. Jadi bisa dibebankan di tahun berjalan atau bisa dikapitalisasi. Inilah yang kita sampaikan, ini bisa mengidentifikasinya itu kebijakan akuntansi utama seperti apa. Dia bisa dibebankan di tahun ini atau bisa dikapitalisasi. Kira-kira dampaknya apa, Mbak Clementine? Bedanya apa? Bedanya apa dan dampaknya apa? Tadi bisa ke revenue expenditure tadi yang dibebankan tahun berjalan, istilah akuntansinya itu revenue expenditure. Kalau dibebankan pakai kapitalisasi sesuai masa manfaat, itu adalah namanya capital expenditure. Dan itu semua ada di pasal 11 Undang-Undang PPH. Silakan Mbak Clementine untuk mengomentari. Masih mute. Maaf Pak, boleh diulangin nggak ya Pak? Waduh. Nggak ngerti Pak. Mbak Irya mau ngulangin itu bisa tuh. Mbak Irya Pradiptarani mau ngulangi yang saya katakan. Pak, saya blank. Ya. Jadi Garuda Indonesia mengeluarkan biaya 500 miliar untuk merenovasi, merubah salah satu pesawatnya. Suatu pesawatnya misalnya harganya 1 triliun nih, ya.
Satu pesawat harganya 1T, ya. Kemudian dia renovasi habis 500 miliar. Lah, perlakuan pajaknya apa? Tadi disampaikan oleh dua temanmu, itu mengatakan itu adalah beban tahun berjalan saja, Pak. Ya. Saya sampaikan, ini berarti apa? Inilah yang kita sampaikan. Ini adalah kebijakan akuntansi utamanya itu mau seperti apa? Nah, tadi ada namanya capital expenditure, ada revenue expenditure. Perusahaan itu kalau mengeluarkan duit itu bisa ada dua tadi. Ya. Lah, ini adalah tergantung kebijakan perusahaan yang mana nih sebetulnya. Mau menganggap apakah pengeluaran itu mau langsung dibebankan tahun berjalan, atau mau dilakukan pembebanan melalui kapitalisasi. Kapitalisasi itu ya tadi 500 miliar itu mau dibagi berapa masa manfaatnya pesawat, mau 10 tahun, mau 20 tahun, atau mau 5 tahun, tergantung seperti itu. Nah, saya minta komentarnya aja tadi. Ya, berdua silakan ya. Silakan kasih komentar. Udah tak ulangi loh tadi. Jadi Anda nanti sebagai analisis, AR ataupun PK ataupun terutama auditor, itu harus bisa diidentifikasi ini. Ya, jadi kerjaan akuntan publik Anda challenge kembali. Ya, Anda challenge kembali. Ya, jadi ini kira-kira kebijakan akuntansinya benar atau tidak. Ini memang ranahnya akuntan sebetulnya. Ranahnya akuntan, terutama auditor, ya. Wah, 500 miliar itu, wah beban tahun berjalan, Pak. Saya nggak setuju kalau itu dibebankan pakai kapitalisasi, ya. Tadi saya nanyakan dampaknya ke pajak seperti apa untuk yang dua tadi, ya. Dampak ke pajak atas capital expenditure sama revenue expenditure tadi dampaknya ke pajak apa? Silakan Mbak Erlinda sama Mbak Hiria. Mbak Hiria tadi ya, Mbak Hiria yang saya minta ya. Izin menjawab, Pak. Jadi Gimana? nanti kalau dibebankan di tahun berjalan seluruhnya nanti labanya semakin kecil. Jadi pajaknya juga semakin kecil. Kalau kapitalisasi di atas nanti disusutkan sesuai masa manfaatnya. Oke, betul ya. Itu yang nanti akan mempengaruhi di laporan keuangan kita, ya. Dan perilaku-perilaku inilah yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gede, ya. Jadi dia kebijakan akuntansi itu bisa diatur. Cash-nya keluar 500 miliar nih. Ya, cash-nya 500 miliar. Tapi karena masa manfaatnya panjang, Anda bisa mengklaim. Dan itu nanti di pasal 11A, di 11 ya, pasal 11 Undang-Undang PPA, Anda bisa ngomong, Pak, ini at cost ini, jangan harusnya bebannya. Anda koreksi di situ. Secara akuntansi, auditor bisa melakukan koreksi di situ. Yang kedua, mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi. Ya. Ini hampir sama dengan evaluasi kualitas laba ya. Contoh yang kemarin Garuda Indonesia, dia piutang ya. Kan kita sudah tahu ada accrual basis sama cash basis ya. Seharusnya Garuda itu kebanyakan pendapatan itu mayoritas cash basis pasti. Karena dari bukan charter dia ya. Harusnya cash basis. Nah, dia kan mengklaim kemarin ada piutang ya. Nah, sebetulnya mengklaim adanya piutang itu bisa nggak dilakukan ya. Kemudian menentukan strategi pelaporan, mengidentifikasi dan menilai adanya bendera merah ya. Jadi kalau ada indikasi-indikasi yang tidak biasa nggak di perusahaan itu. Ini kalau ini di sini nih.
Mbak Erlinda minta tolong dibacakan 1 sampai 4. Nanti lanjutnya Mbak Diah ya, Rizky Diah yang 5 sampai selesai. Silakan. Beberapa contoh red flags. Yang pertama, kinerja keuangan yang buruk. Yang kedua, laba yang dilaporkan secara konsisten lebih tinggi dari arus operasi. Yang ketiga, laba sebelum pajak lebih tinggi dari laba kena pajak. Dan yang keempat, laporan audit dengan pengecualian. Lanjut. Yang kelima, pengunduran diri auditor atau perubahan auditor yang tidak rutin. Yang keenam, perubahan kebijakan akuntansi yang tidak dijelaskan atau sering terjadi. Yang ketujuh, peningkatan mendadak persediaan dibandingkan penjualan. Yang kedelapan, penggunaan mekanisme untuk menghindari aturan akuntansi seperti sewa operasi. Yang terakhir, biaya satu kali sering terjadi dan big bev. Contohnya perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Oke ya. Kinerja keuangan buruk itu pasti akan di make up lah ya. Jadi make up-nya itu tentu akan berpengaruh ke pajak akhirnya ya. Makanya laporan keuangan itu hanya ada satu, tapi ada yang audit kan itu ya. Jadi ini dampaknya ke kinerja keuangan. Kemudian laba yang dilaporkan secara konsisten lebih tinggi dari arus operasi. Ya tadi Garuda tadi, omsetmu dari perjalanan dinas saja hanya 500 miliar misalnya. Kenapa Anda omset dari leasing bisa 1,2 triliun? Gitu, ya. Putus ya. Sudah jelas lagi suara saya? Sudah, Pak. Ya. Ada yang bisa ngasih contoh lain nggak yang kedua ini? Ya. Yang laba lagi secara konsisten lebih tinggi daripada operasi. Ini Garuda Indonesia yang kena kasus ini nih. Ya, yang ketiga, laba sebelum pajak lebih tinggi daripada laba kena pajak. Laba sebelum pajak lebih tinggi daripada laba kena pajak. Bisa jawab Mbak Faisa? Nanti dibantu Sarah Konesia. Ini penting nih ya. Laba sebelum pajak lebih tinggi daripada laba kena pajak. Kenapa ini disebut red flag nih? Silahkan dipikir. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin karena penjualan aset tetap mungkin, Pak. Jadi kan kalau aset tetap itu final. Jadi laba kena pajaknya menjadi lebih kecil daripada laba sebelum pajaknya. Sarah Konesia. Kurang lebih sama sih Pak, kayak misalnya dia contohnya
Misal dia jual gedung gitu Pak, yang kalau misal dia mau bangkrut atau mengalami kerugian gitu, jadinya jual aset tetap mengakibatkan laba sebelum pajaknya lebih tinggi dari laba kena pajak. Ada yang lain ya? Isu yang lain ya? Itu benar, itu bisa benar itu. Final sama enggak final, ini salah satunya kan itu. Ya. Tapi ini kondisinya normal aja. Misalnya kondisi normal, sama-sama basisnya dari labanya sama nih. Dari laba operasi semua misalnya. Tadi kan ada aktiva yang dijual tadi misalnya. Mbak Erlinda bisa menjawab, membantu menjawab, atau ada yang lain gitu, selain itu tadi Mbak Erlinda? Izin menjawab Pak. Oh ya, silakan. Mungkin kalau menurut saya kenapa bisa laba sebelum pajak lebih tinggi dari kena pajak, mungkin karena sebelumnya dia masih ada kompensasi kerugian di tahun sebelumnya, Pak. Ini normalnya ini, terima kasih jawabannya. Normalnya itu kalau gimana nih? Normalnya gimana? Mbak Amelia tahu nggak? Kalau normalnya itu berarti kalau dari bahasa ini dibalik aja. Normalnya gimana Mbak Amelia? Kata-kata ini. Perusahaan yang normal itu seperti apa jadinya? Harusnya laba kena pajaknya lebih Tuh Mbak Rizky mau bantuin, Mbak Rizky dia tuh. Nggak usah malu-malu Mbak, ngomong aja Mbak. Izin menjawab, mungkin sama Pak antara laba sebelum pajak dan laba kena pajaknya Pak. Ya. Kita menganut asas sama atau tidak? Nih dulu saya tanya semuanya. Ya. Laba akuntansi apakah sama dengan laba kena pajak? Sama dulu nggak? Enggak Pak. Enggak, ya kan? Ada apa di situ? Kenapa beda? Karena apa? Ada koreksi Pak. Oke. Karena ada koreksi. Mayoritas koreksi yang ada menurut pasal 6 pasal 9 itu apakah mayoritas itu koreksi positif atau negatif? Kalau yang Anda amati. Mayoritas koreksi positif, Pak. Oke, mayoritas koreksi positif. Sehingga apa? Sehingga memang laba kena pajak itu pasti labanya lebih gede daripada laba komersial. Laba fiskal, kesimpulannya normalnya lebih besar daripada laba komersil. Betul ya? Ya. Jadi dari situlah kita statement ini kenapa ada, ya. Jadi normalnya kayak misalnya contoh laba Anda 30 pajaknya 30%. Anda tahu PPh badan tarifnya 30%. Ya, 25% ke 22% ke 20% ya. 22% taruh ya. Ternyata dia sama laba komersial fiskalnya hanya 20%. Tentu ada masalah yang dimaksudkan tulisan ini. Ya. Jadi defaultnya itu adalah laba kena pajak itu lebih tinggi dibanding laba sebelum pajak. Ya, laba komersial itu lebih rendah daripada laba fiskal. Itu ya, clear ya. Anda kalau sempat lihat nanti dicek aja di laporan di kantor pajak itu apakah statement saya benar atau enggak. Kemudian yang berikutnya laporan audit dengan pengecualian. Erlinda tahu jenis-jenis laporan audit itu apa saja? Hasil laporan audit. Laporan wajar tanpa pengecualian, laporan wajar dengan pengecualian, terus yang dua lagi lupa Pak. Ya, ya nggak apa-apa. Ini bagus. Anak-anak D3 pajak sudah tahu itu kan nggak apa-apa. Dan ini kebanyakan memang dua tadi ya yang muncul. Atau kebanyakan justru manajemen mencari yang bisa mencari auditor yang bisa menerbitkan laporan audit tanpa pengecualian kan gitu. Nah kalau dengan pengecualian tentu ada masalah ini. Ya.
ada masalah di manajemen. Ini kalau di D3 akuntansi, D4 akuntansi dikupas habis yang kayak gini ya. Ini itu betul tadi ya. Oke, kemudian yang membaca tadi siapa? Yang membaca batch kedua ini silakan dibaca ulang lagi. Nomor 5, pengunduran diri auditor atau perubahan auditor yang tidak rutin. Kemudian yang nomor 6, perubahan kebijakan akuntansi yang tidak dijelaskan atau sering terjadi. Yang ke-7, peningkatan mendadak persediaan dibandingkan penjualan. Yang ke-8, penggunaan mekanisme untuk menghindari aturan akuntansi seperti sewa operasi. Dan yang terakhir, biaya satu kali sering terjadi dan big bang. Contohnya perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Auditor itu bisa ngaudit berapa kali? Berapa tahun? Ada yang tahu info nggak? Mbak Liva, tahu nggak? Auditor itu mengaudit perusahaan yang sama boleh berapa tahun berturut-turut? Kurang tahu saya, Pak. Nah, supaya tahu tak kasih PR minggu depan dijawab. Kan itu ya. Iya. Ya, Mbak Liva, saya kasih PR. Kemudian perubahan kebijakan akuntansi yang tidak dijelaskan atau sering terjadi. Nah, ini kadang ini yang sering kali terjadi pergantian direksi ya. Pergantian direksi itu bisa saja supaya performanya lebih bagus, lah dia merubah ya. Jadi Mas Gusti ya, itu ada pertanyaan ke Mas Gusti, ada laba akuntansi, ada laba ekonomi. Ya. Ada laba akuntansi, ada laba ekonomi. Tahu bedanya enggak Mas Gusti? Nanti dibantu oleh Mbak Andrea. Bedanya laba akuntansi dengan laba ekonomi. Ya udah sambil mikir, mungkin harus pakai sarapan itu. Yang belum sarapan, sarapan dulu aja. Saya juga belum sarapan soalnya. Kita break 15 menit ya. Ya, kita sarapan tuh. Biar sambil ada PR tadi, beda laba akuntansi sama laba ekonomi apa. Ya. Baik, Pak. Ya, 15 menit. Silakan matikan video, nggak apa-apa. Kita masuk 15 menit lagi. Nggak, masih. Seperti itu, Pak. Laba ekonomi tadi justru yang eksplisit dan implisit. Iya, Pak. Oke. Ada yang lain bisa lebih tegas lagi? Izin menambahkan, Pak. Ya. Ini kalau simpelnya, kalau accounting income itu ya yang tercatat di laporan keuangan. Tapi kalau economic income itu seluruh keuntungan termasuk opportunity cost-nya. Nah, kalau di accounting income itu kan opportunity cost-nya itu nggak dicatat karena di akuntansi ada prinsip konservatisme. Jadi sebagai contoh, misal secara accounting perusahaannya itu merugi, tapi secara ekonomik itu income perusahaan memiliki prospek yang bagus karena contohnya misal kemarin perusahaannya habis dapat proyek apa gitu. Oke, ya sudah tepat ya. Jawaban pertama sudah 60%, jawaban kedua melengkapi jadi 100% ya. Jadi itulah yang gampangnya kalau dari versi saya adalah ya laba akuntansi, laba ekonomi itu yang jelas megang duitnya nyaman, owner tuh nyaman. Laba ekonomi itu ya, jadi laba ekonomi itu owner akan nyaman, ya. Tapi kalau laba akuntansi itu bisa digeser-geser itu, ya. Laba akuntansi itu justru hanya bisa saya sampaikan, bisa aja hanya terkait dengan angka, ya. Jadi laba akuntansi itu angka, bisa didesain dan sebagainya. Itu laba akuntansi. Ya. Tapi kalau laba ekonomi, tadi background-nya, latar belakangnya, siklus perusahaan itu posisi di mana, yang tidak tercatat itu akan banyak. Kayak intangible asset itu nggak tercatat ya.
Ya, misalnya omset Mas Alvin ini 1M ya. Tapi ternyata Mas Alvin ini diem doang di rumah, tapi duitnya omsetnya 1M, labanya 200 juta tiap bulan misalnya. Diem aja ya. Tapi posisinya adalah seperti itu. Tapi nama Alvin ini dikenal ini ya. Kayak si Atta Halilintar lah ya, YouTuber. Jadi nggak kerjaannya cuman main YouTube aja ya, tapi bisa kaya raya kan gitu ya. Presiden dan Menhan bisa jadi saksi ya, pernikahannya. Nanti kalau Mas Alvin mau jadi YouTuber juga mungkin sama itu. Jadi diam aja seperti itu. Jadi ada intangible yang tidak kelihatan ya. Seperti itu ya. Dan itu di setiap perusahaan pasti ada itu ya. Saya pernah ke Medan ya, ke Medan nyari BK Medan nggak ketemu ya. Ketemunya BK Ambon ya. Ya, berarti mungkin yang memperkenalkan dulu orang Ambon itu ya, orang Medan merantau ke Ambon, kemudian dibuatlah namanya BK Ambon ya. Sementara kalau saya belum pernah ke Ambon, harusnya ada BK Medan dibalik kan itu ya. Nah, memperkenalkan sebuah brand itu tentu butuh lama itu ya. Butuh lama ya. Nah, ini yang di perusahaan itu nggak ketangkap ya, itu masih belum ketangkap ya. Ya, jadi itu yang saya katakan ada laba akuntansi sama laba ekonomi. Ya. Dan ini Anda auditor pajak harus bisa memahami itu, ya, harus bisa memahami itu. Nanti akan seperti apa, ya. Nah, kalau kembali dari ini semua, berarti kalau dari ini semua Anda sudah bisa saya yakinkan, kalau red flag ini syaratnya tentu harus ada laporan keuangannya dulu kan, ya. Lah yang dihadapi teman-teman nanti di KPP Pratama mungkin tidak banyak yang mempunyai laporan keuangan ya. Gimana kita bisa yakin evaluasi kualitas labanya kalau laporan keuangannya saja nggak ada atau disusunnya seadanya. Jadi kita akan pilih dulu dengan tingkat keyakinan laporan keuangannya diaudit atau tidak ya. Ya, laporan keuangannya diaudit atau tidak ya. Mas Fikar, saya nanya nih, kalau saya mau analisa mengkoreksi omset ya, ada laporan tidak diaudit sampai ke Waskon 2. Dia melaporkan omset bakpianya 10 miliar tahun 2020. Tapi menurut Anda ini enggak 20 M ini, laris banget itu. Dia yakin 30 M. Ya, menurut Anda hipotesa Anda yakin 30 miliar. Kira-kira Anda bisa merubah omset nggak dari sisi auditor pajak? Gimana Mas Fikar? Nggak jelas, dibantu Mbak Julia. Mbak Julia membantu. Mengkoreksi omset mungkin nggak, Mbak Julia? Tadi omset bakpia 10 miliar. Tapi menurut pengamatan Mbak Julia harusnya 30 M ini. Kalau laporan audited kita nggak ada yang berani itu mengkoreksi omset. Omsetnya 10 M sudah diaudit ya kita yakin 10 M karena berhadapan dengan profesi lain. Ya, tapi sekarang dia laporannya non audited nih. Lapornya omsetnya 10 M. Lah Mbak Julia akan mengkoreksi jadi 30 M. Kalau dia non audit kayaknya masih bisa diganti, Pak, menurut saya. Masih bisa diganti dan berani ya, Mbak Julia bisa berani itu ya. Iya, Pak. Kalau non audit ya, Pak. Ya. Kalau menurut saya gitu, Pak. Mohon koreksinya, Pak. Iya, iya. Saya dulu juga pernah ada laporannya sudah diaudit, kita pun berani ngoreksi omset. Ada kasus sampai kenanya hampir kena 50 M-an itu. Jadi dia menggelapkan omset. Ya. Dan itu butuh effort memang. Kita butuh yakin datanya telak, ya baru kita ngomong. Dia menggelapkan omset itu di mana itu yang paling mengkoreksi omset itu adalah hal-hal yang sangat jarang dilakukan oleh auditor.
Ya, biasanya auditor akan konform dengan omset yang ada. Ya, atau mengkoreksi jadi lebih kecil omsetnya atau naiknya dari yang lain misalnya, ya. Jadi padahal itu kunci utama ya. Kunci utama untuk kita melakukan koreksi omset tadi, ya. Nah, ini di Anda tentu akan tadi tergantung laporan keuangan yang Anda terima itu apa, ya. Dan ini tantangan sekali itu, ya. Laporan keuangan, apalagi sekarang Pak, laporan keuangannya sampai ke meja saya kondisi gini, ya udah pasrah aja. Apalagi kalau kita belum menentukan strategi pelaporannya. Akunnya mau berapa banyak nih, ya. Akunnya mau berapa banyak, informasinya mau seberapa detail, ya. Mas Andi rumahnya mana? Saya di Pangkep, Pak. Sulawesi Selatan, ya. Pangkep Kabupaten. Ada nama-nama kayak misalnya rumah saya Bintaro misalnya, ngakunya Bintaro, ya. Itu orang akan mengatakan, oh Bintaro di sana. Tapi kalau mau lebih spesifik, saya Jalan Sejahtera PJMI misalnya. Kan itu lebih detail lagi, ya. Jadi strateginya mau dipakai mana? Suwardi rumahnya di Ceger. Ceger nih, pasti orang Kalimongso kan itu misalnya. Tapi kalau saya ngakunya Bintaro, tadi sudah dibilang, wah ini keren Pak Pardi, ya. Padahal Bintaro coret, ya. Bintaro itu hanya satu kelurahan aja itu sebetulnya. Jadi strategi tadi pelaporan juga sama, laporan keuangan itu mau didetailkan atau tidak intinya. Jadi Mas, misalnya laporan biaya gaji yang Anda temui di laporan perusahaan, kalau Anda contoh, silahkan masih ada waktu 2 hari untuk memfoto laporan keuangan yang masuk, difoto aja untuk sampling, detail atau tidak. Ya. Semakin detail, semakin enak auditor pajak untuk menganalisa. Ya. Lah perusahaan kalau bisa kasih semakin global. Ya. Detailnya kan udah benar detailnya. Tapi kalau Anda membaca, loh kok hanya biaya gaji ya? Padahal di dalamnya mungkin ada iuran pensiun, ada komponen premi asuransi, ada komponen tadi ada BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan masuk di sana. Ya, atau misalnya sumbangan pegawai juga masuk di sana, dan tapi akunnya jadi satu akun tadi misalnya. Nah, ini menjadi trik bagaimana untuk menyajikan laporan keuangan itu seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya penyesuaian laporan keuangan. Kalau ini jarang dilakukan ya, karena ini masalah reputasi ya. Penyesuaian laporan keuangan itu jarang dilakukan, tapi ini jarang terjadi ya. Kayak sewa operasi, leasing dengan hak opsi atau leasing dengan bukan hak opsi ya. Leasing operasi, leasing dengan hak opsi sama leasing tanpa hak opsi ya. Ini PMK-nya mau dirubah kemarin di PMK 1169 itu mau dirubah, mau dititipkan di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ternyata batal ya. Karena PMK-nya sudah dari tahun 91 kelamaan dan sudah nggak PSK-nya sudah dirubah malahan ya. Tapi PMK-nya masih KMK-nya masih ada dan itu nggak cocok dengan perubahan zaman misalnya ya. Ini yang terjadi ya. Jadi itulah yang teman-teman lakukan nanti kalau di proses analisa itu seperti ini yang kita lakukan ya. Anda akan bisa mengecek indikator-indikator ini dan Anda bisa mengamati ya. Ini terkait dengan tugas kelompok ya. Ini Anda diminta untuk mencari laporan ISM, Indofood Sukses Makmur itu seperti apa. Ya, kita buka RPS ya. Ada yang kemarin yang tugas individu ada yang dapat sudah mencari sendiri gimana? Saya dikasih info. Mas Frans? Iya, Pak. Yang tugas individu mendownload. Sudah, teman-teman masing-masing udah memilih perusahaannya, terus udah ngedownload juga ya rata-rata ya, teman, insya Allah. Ada yang dapat Indofood nggak?
Saya mencari. Seingat saya kemarin belum ada, tapi mungkin ada perubahan teman-teman. Kalau saya sendiri enggak ya Pak, enggak. Iya, kayaknya nggak ada yang milih Indofood deh Pak. Kalau nggak ada malah bagus, berarti ini Anda diminta untuk mendownload Indofood, ya. Ini kelompoknya ada 29 orang, ya. 29 orang dibagi, kalau dibagi 4, 30 bagi 4. 7 kelompok ya Pak ya, tapi ada yang berlima gitu. Ya enggak, maksimal 4 ini soalnya. Oh jadi 7 kelompok berarti. Atau 8? Dimintanya jadi 8 kelompok ya, yang absen sebentar nih saya. Jadi dimintanya untuk absennya, absen 1, 2, 3 itu jadi satu kelompok sendiri ya. Terus yang lainnya 4 ya, hanya absen 1, 2, 3 yang satu kelompok, yang berikutnya. Ini kelas dibagi 8 kelompok nih. Jadi yang sudah teman-teman download itu nanti akan jadi data series ya. Mbak Tasya tadi di downloadnya dapatnya tahun berapa Mbak Tasya? Yang sudah di download? Dapat dari tahun 2017 Pak sampai tahun 2019, tapi yang 2020-nya belum ada yang audited Pak. Oke, jadi sampai 2019 dulu kalau memang ada dapat ya. Karena nanti untuk variasi kalau perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya ya 2017, 18, 19 ya kan itu ya. Terus kemarin ada yang kan sesuai industrinya, ada yang sama nggak industrinya? Mas, ini sudah bisa mendapatkan data yang ada yang sama nggak industrinya? Ada Pak, sebentar saya sampaikan. Oke. Industri apa saja? Mungkin kita cek resumenya, nggak usah per namanya. Ya, sambil nunggu Mas Frans untuk mencari kelompoknya, mencari temanya tadi. Jadi nanti panduannya tadi kelompok 1 3 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 4 orang sampai kelompok 8 4 orang ya. Benar ya, jumlah 29 orang ya. Ya, kira-kira itu. Terus silakan nanti di template-nya pakai SE96 2009. Ini adalah untuk kita analisis dasar laporan keuangannya di situ ya. Walaupun tadi teman-teman bergaul di Waskon 2 saja belum, tapi Anda kalau misalnya penempatan sudah bisa fokus ke Waskon 2. Kalau perlu Anda sebagai orang baru ngajarin mereka itu ya. Ngajarin teman-teman Waskon 2. Ini saya murid Pak Suwardi, mahasiswa Pak Suwardi, mau mengabdikan ilmunya di sini ya. Saya ALK dapat A. Gitu aja nanti ya. Mau dapat A atau enggak? Kan itu ya. Mau Pak, mau. Nah, tadi makanya harus berani ke Waskon 2 diajarin kalau perlu. Ya, jadi nanti datang ketemu kasihnya, Pak, saya mau presentasi ilmu saya. Ya. Kalau ada yang berani kayak gitu, supaya apa? Kamu kenapa mau presentasi? Supaya dapat A, Pak, kan gitu. Ya, ini salah satunya itu. Ya, jadi SE96 ini jadi panduan untuk nanti teman-teman membuat bahannya, ya, itu. Dan nanti dipresentasikannya di pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7. Terus yang pekan depan, ya, pekan depan yang tugas individu ya, yang tugas individu harusnya kan dikumpulin hari ini nih, ya. Oh, ini waktu penyerahan tugas ya, bukan waktu penyerahan tugas, waktu penyerahan tugasnya harusnya sekarang ini ya.
ini teman-teman pertama kan mendownload ya, kemudian membuat analisisnya ya. Nah, ini yang belum saya tanyakan menjawab pertanyaan yang telah didapat oleh dosen. Jadi saya belum menanyakan pada Anda ya. Tapi yang jelas Anda membuat template-nya dulu tadi. Template analisisnya itu seperti apa? Ya. Membuat template analisis laporan keuangannya seperti apa? Mau horizontal, mau vertikal dan sebagainya. Nah, nanti kita ini bergerak ya living dokumen ya. Misalnya tadi Mbak siapa tadi Mbak Rizky ya, Mbak Rizky 2000 PT apa Mbak Rizky? Saya gudang garam Pak. Oke, gudang garam 2017, 18, 19 sudah dapat. Nanti disandingkan neraca sama laporan laba rugi sama neraca ke arah kanan ya, seperti itu. Ya, semuanya juga sama membuat nanti kita analisis vertikal sama horizontal istilahnya. Analisis dengan industri dia sendiri ya. Analisis kita bandingkan dengan industri sendiri. Maksudnya dengan perusahaan dia sendiri seperti apa dibandingkan dari tahun ke tahun. Nanti baru kalau ada yang sejenis misalnya ada yang mendownload mandiri dibandingkan dengan BRI. Kita lihat mereka ada kesepahaman enggak, ada kesetaraan enggak seperti itu ya. Dan untuk analisisnya silakan sebenarnya kalau ini main di Excel, Anda nanti bermain di sana mau pakai persentase atau apa silakan ya. Jadi ngutak-ngutik dari situ lah. Dari situ nanti kita akan mencoba di pertemuan ketiga nanti membacanya seperti apa nih. Kita akan coba. Jadi nanti akan saya tunjuk 1-2 orang ya. Misalnya bukan saya tunjuk untuk Mbak Erinda silakan paparkan ya. Nanti kita bahas bareng ya. Ini ada kenapa kita lihat dari sisi series misalnya. Oh omsetnya tahun ini naik, tahun berikutnya naik lagi. Atau nanti yang di Mastorik kita suruh presentasi, oh kenapa Mastorik ada 1 tahun turun misalnya. Ya, seperti itu dan seterusnya. Ya. Dan yang ini kriteria penilaian penting banget. Ini dalam bentuknya MS Word bentuknya ya, sepakat ya. Atau mau di Excel yang untuk tugas individu? Gimana Mas Tarik? Oke ya, oke. Ini lebih nyaman di Excel ya, karena ini ngolahnya lebih gampang nanti. Ya. Oke. Kalau yang untuk ini bisa pakai merge, bisa di merger ya ininya. Oke, ada komentar pertanyaan untuk tugas individu dan tugas bersamanya. Dan ini nanti akan dikerjakan terus ini. Ya, ini kan masih sederhana ya. Saya nggak mau ini berhenti. Ini nanti akan jadi living dokumen yang nanti teman-teman akan pandu terus sampai kita selesai kuliah. Supaya nggak bergerak. Kecuali teman-teman, Pak, saya perusahaannya A mau ganti, mau nambah B. Ya, kayak Mas Pandu ini, Pak, saya kalau cuma 1 perusahaan, saya terlalu ringan, Pak. Saya maunya 10 perusahaan. Nah, itu nanti kita kasih juga gitu. Ya. Mas Pandu kan aktif sekali itu misalnya. Ya. Jangan biarkan kami tidur siang. Ya, Mas Fikar itu nggak senang kalau nggak ada tugas. Terlalu ringan, Pak, tugasnya kalau download ya 1 menit selesai, Pak. Ngapain lagi kita? Kita kan kepengen dapat ilmu, Pak, kan gitu. Ya. Ya. Mas Pandu, kelihatannya setuju ya tugasnya 10 perusahaan? Jangan, Pak. Oh, satu aja. Nolnya dilangin, setuju nolnya dilangin. Ya. Oke, ada komentar lain? Kita masih ada waktu sampai jam berapa nih? Kita ada waktu 50 menit. Saya akan leave grup. Nanti silakan teman-teman untuk mengerjakan di grup ini ya. Mau diskusi silakan ya. Tapi tadi grup 1 sampai 1 2 3 absen ya. Dan berikutnya dan seterusnya. Oh ya, sebelum saya akhiri
Mas Frans tadi gimana kelompoknya Mas Far? Mas Fran untuk bukan tugas individunya seperti apa tadi? Yang sama industrinya siapa saja? Kalau individu, jadi kemarin kami sesuai kesepakatannya Pak ya, kami bebaskan teman-teman untuk memilih perusahaannya masing-masing, kemudian menyesuaikan lagi sama yang mungkin udah memilih gitu, sektornya dibatasi untuk satu sektor yang sama tuh paling ada tiga mahasiswa aja yang boleh satu sektor itu gitu. Kalau detailsnya sendiri udah saya kirim Pak di grup. Oh iya Pak, izin sebelum Bapak meninggalkan ruangan Zoom-nya, boleh saya minta kode untuk ngeklaim host-nya nggak Pak, biar saya bisa split ini nanti. Halo, apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih Pak.